Adik-adik, hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani dua orang teman kakak yang cantik-cantik lah pokoknya. Nah, kita kenalan dulu yuk bersama teman-teman kita. Yang pertama ada Marta. Hai Marta. Hai Marta. Hai Kak. Iya, itu Marta. Nah, yang kedua kakak bawa lagi nih teman kakak nih. Namanya Kak Monica. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak siapa? Anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita menyaksikan tayangan ini, kakak mau jangan lupa adik-adik like video ini, kemudian subscribe dengan tekan tombol lonceng, dan kemudian jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa diberkati oleh firman Tuhan ini. Ya, kalau mau komen juga boleh deh. Nah, adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan ini, adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, jangan bercerita ya. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo Marta, sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah dong. Siap Kak? Adik-adik semuanya, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya duduk yang rapi, yang manis, jangan makan, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, buatlah kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan bercerita tentang anak yang bijaksana dan anak yang bodoh. Ada perbedaan tentang anak yang bijaksana dan anak yang bodoh. Nah, tapi sebelum kakak bercerita firman Tuhannya, ada yang perlu dipersiapkan. Kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Marta, kamu tahu nggak? Tidak Kak. Betul sekali. Adik-adik sudah ambil Alkitabnya belum? Nah, kakak percaya adik-adik pasti sudah letakkan di depan adik-adik. Nah, saat ini kalau sudah meletakkan Alkitab di depan, apalagi ya yang harus dipersiapkan? Telinga untuk mendengar. Betul sekali Marta. Kita harus menyiapkan telinga kita untuk mendengar, karena Tuhan menciptakan telinga kita untuk mendengarkan Dia. Nah, dan juga ayo tetap fokus dan konsentrasi. Hari ini kakak firman Tuhan yang mau kakak bawa adalah dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kakak rindu, Kak Mondang boleh membacakan ayat 24. Akan bacakan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, pernah nggak melihat orang membangun rumah? Nah, mungkin pada saat adik-adik lewat, adik lihat tetangga adik-adik, keluarga adik-adik. Nah, saat orang membangun rumah,
dia akan membuat dasar terlebih dahulu supaya rumah itu menjadi kokoh dan kuat berdiri. Nah, Tuhan Yesus pada Matius 7 ayat 24 berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan juga melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Kamu mau nggak menjadi orang yang bijaksana? Nah, Tuhan Yesus saat itu sedang berkhotbah di atas bukit. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa ada orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan juga ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ini adalah dua macam hal dasar. Nah, orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia akan kuat. Rumah itu akan kuat. Ketika ada datang hujan, datang badai melanda, rumah itu akan tetap berdiri dengan kuat. Tetapi jenis orang yang kedua yang membangun rumahnya di atas pasir, rumahnya dia tidak akan kuat. Ketika datang hujan melanda, ketika datang banjir, badai, maka rumah itu tidak akan kokoh karena pasir itu tidak kuat menahan rumah itu. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, yang manakah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh? Maka orang yang mendirikan rumah di atas batu, dia orang yang bijaksana atau orang bodoh? Orang bijaksana, Kak. Benar, dia orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumahnya di atas batu dan rumah itu ketika datang hujan dan juga badai, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh dan kuat. Dia tidak rubuh dan tidak memperoleh kerusakan. Nah, satu pertanyaan lagi. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, orang yang bijaksana atau orang bodoh? Orang bodoh, Kak. Benar, Marta. Dia orang yang bodoh karena pasir tidak kuat untuk membuat rumah itu kokoh berdiri. Ketika datang hujan, ketika datang badai, rumah itu rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat. Adik-adik, benarkah yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir akan rubuh? Nah, di sini kakak sudah siapkan alat peraganya. Mari kita saksikan apa yang akan terjadi pada dua rumah ini. Rumah yang pertama, rumah ini didirikan di atas batu. Ini rumahnya dan ini batunya. Rumah yang kedua, rumah ini didirikan di atas pasir. Ini rumahnya dan ini pasirnya. Nah, apa yang akan terjadi jika air datang melanda? Jika hujan dan banjir datang melanda, apakah kedua rumah ini akan tetap kuat dan tidak roboh? Kakak akan ambil airnya. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Nah, lihat kan rumah yang dibangun di atas pasir roboh. Sedangkan rumah yang dibangun di atas batu, dia tetap berdiri dengan kokoh dan kuat. Lalu bagaimana ya, Kak, supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Pada Matius 7 ayat 24, firman Tuhan berkata bahwa orang yang bijaksana harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini dalam Alkitab ini semuanya adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menjadi orang yang bijaksana, kita harus mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang bijaksana seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu akan kuat dan kokoh berdiri. Ketika datang hujan, badai, masalah, orang itu akan tetap kuat. Jadi adik-adik, mari hiduplah dan menjadi orang yang bijaksana.
sudah dengarkan cerita tadi, mari jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana, jadilah anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik kakak, saat ini terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari Kak Monika tutup kita dalam doa. Mari semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, anak-Mu yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.